Dulu laptop ini gue yang install ya. Iyalah, laptop ini juga yang install. Jelas yang anu lah tuh kan ongki. Apa? Boleh. Rokok koin deh, ada deh. Rokok tak boleh rokok, ada budak kecil. Mana air muk dah kan besar. Nampak tak macam Jelas tak bang? Kan? Usik aku bayar lebih baik ngisi wedang gini. Ngelak ngombe. Engkau saiki king sekali tak rebok ke? Apa nih? Iya kita gini kita rebok ke enggak kalian? Bang kau nerak sedep. Kadang video budak-budak main tuh itu yang banyak ditonton. Budak main-main biasa tuh. Joku kok dijemur no loh. Onda aku kok dijemur. Dek ku yo. Kenai. Itu dijemur. Panas. Dek kehujanan, mas kepanasan. Ini kan sampai keluar jentik-jentik kan. Tak basuh. Kita masih menunggu narasumber. Sama Lagi nyiapkan air. keluar jentik-jentik kan tu. Lagi buat teh. Nah, Agak lah keluar jentik kat situ. Jentik, cicak pun dah masuk. Tadi pagi. Agak kami. Ada? Cicak? Wedang air cicak. Cicak mana? Cicak itu kan orang cantik. Oh bukan dalam dispenser kan? Lemak Udah. dari Udah jalan. Udah. Oke tengok. paling di edit nanti kan? Di crop. Udah kan? Perekaman jalan tak bang? Jalan kan? Ada kan? Itu merekam biasa tuh langsung di YouTube. Dua-dua. Langsung di YouTube. Tidak, rekam biasa. Iyalah, biasa rekam biasa dulu kan. Salah, panduan lah ya. Oke bang. Habis itu baru Oke, diedit. thank you. Sudah kau bilang dia. Besok. Besok kan ya. Halo, selamat siang untuk warga RT 001. Hari ini saya sedang bersama teman kerja ataupun rekan kerja satu kantor. Jadi namanya itu Kak Era atau Mbak Era. Nama panjangnya adalah Era Sartati. Cowok ya, cowok. Jadi kali ini Cowok nih. saya ingin mengobrol dengan dia karena ada beberapa hal yang sebetulnya menarik selama saya itu kenal dengan beliau ini. Jadi Kak, kita nak pakai bahasa Jawa, macam kita biasa, pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia nih. Campur-campur lah. Campur-campur bahaya. Penonton kita tak paham nanti. Ya, ben paham ya. Pakai bahasa Indonesia Oke, aja. kita pakai bahasa yang semua paham aja ya, pakai bahasa Indonesia. Jadi kalaupun tercampur nanti dengan bahasa Melayu, tercampur dengan bahasa Jawa ya maklum aja lah. Jadi kita mulai dari awal dulu lah. Apa? Kak Era mungkin bisa perkenalkan dirinya supaya nanti warga kita nih, warga RT 001 yang nonton, kenal siapa Kak Era, siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa suaminya, berapa anaknya segala macam. Aduh. Kalau suami tak payah dikenal lah. Cie. Oke, nama Era Suhartati. Orang biasa panggil Era. Era. Kadang ada panggil juga Tati. Macam-macam lah. Kalau anak sekarang dah 2. Iya. Satu umur 3 tahun, nak 4 tahun. Satu lagi umur 2 tahun. Jarak 2 tahun. 2 tahun jaraknya ya. Itu setelah pernikahan berapa tahun Kak punya 2 anak? 4. 4 tahun pernikahan udah punya 2 anak. 4 tahun punya 2 anak. Berarti kalau seandainya 10 tahun ke depan bisa jadi 5 ya? Tapi 2 aja cukup lah. Jadi sebetulnya kawan-kawan,
salah satu hal yang menarik dari Kak Era ini adalah beliau ini usianya 33 3 tahun. Kemudian menikah pada tahun 2018. Sekarang 2023 berarti usia pernikahannya itu sudah menginjak 4 sampai 5 tahun. Kayak Agustus nanti 5 tahun. Agustus nanti 5 tahun. Jadi kalau saya perhatikan Kak Era selama saya bekerja sama dengan beliau, repotnya itu sungguh luar biasa. Jadi repot mengurus pekerjaan di kantor, kemudian repot ngurus anak gitu loh. Karena kalau saya lihat, Kak Era itu setiap hari ketika dia berangkat kerja ke kantor itu bawa anaknya. Kemudian kalau anaknya itu berangkat ke sekolah, diantar lagi, nanti dia mesti balik lagi. Jadi memang di kantor dia juga sekalian ngurus anak gitu loh. Jadi memang luar biasa. Nah itu yang pengen saya bahas dengan dia gitu. Perjuangan seorang, saya menyebutnya itu mama muda. Karena ya walaupun usia 33 tahun itu sebetulnya ya juga tidak begitu muda, tapi bagi saya gitu kan, itu cukup muda untuk usia emak-emak gitu loh. Yang gitu. Mungkin kalaupun teman-teman bisa melihat bagaimana perawatannya atau penampilan atau gaya dari Kak Era ini, mungkin kamu juga bakal punya penilaian yang sama dengan saya gitu loh, mama muda gitu. Jadi coba diceritakan Kak, dari awal lah, bagaimana Dari awal. perubahan hidup mungkin ya, dari sebelum menikah, kemudian menikah dan punya anak gitu. Kalau perubahan hidup ya pasti berubah lah. Dulu masih gadis, sekali menikah punya anak 2. Kalau repot ya pasti repot, siapa yang tak repot. Apalagi kan sekarang sendiri, tidak tinggal sama orang tua, tidak tinggal sama mertua, suami pun kerja berbeda, Berbeda wilayah. tempat, satu di sini, satu di sana. Jadi di rumah memang betul-betul bertiga. Kadang kalau yang pagi iyalah sama pengasuh, yang kecil sama pengasuh, yang besar kadang mau kadang tidak, kadang ikut diantar ke rumah mbah mau kadang tidak. Jadi kalau pagi-pagi tuh apalagi dengan jam kerja yang memang Jam 7.30. 7.30, pagi hari tuh emang harus bangun. Subuh atau sebelum subuh? Sebelum subuh tuh kadang udah bangun, kadang jam 3 tuh bangun, menyiapkan anak-anak. Nah, kadang anak susah bangun pagi. Kadang jam 6 sebelum jam 6 tuh wajib dibangunkan. Kalau nggak terlambat. Ya, ke kantor. Apalagi ke kantor butuh bukan 10 menit, 5 menit, setengah jam Ya, kalau paling lambat. cepat itu 20 menit lah. Biasanya Batu ke Sawang kan. 15 menit pernah. Itu memang udah gila, itu mentalnya itu memang betul-betul udah Kalau 15 di menit atas tuh tuh. memang kecepatannya tuh di atas 80. Itu pokoknya pikiran itu positif aja tuh. Ke depan aja motor, orang tit tak ada lah, lihat. Tapi itu sebetulnya satu hal yang tak boleh dicontoh kayak. Ya itu nggak boleh Itu untuk orang-orang yang tertentu aja. Time mendesak gitu kan. Keselamatan, apalagi yang memang yang belum naik motor belum bisa mahir ya, tak mahir, jangan coba-coba lah. Apalagi rame loh. Ya pagi-pagi Belum tuh kan. anak sekolah itu ngelewatin sekolah berapa banyak? SMP, SMA, SD, TK, belum lagi yang orang pergi kerja, emak-emak. Pokoknya ya gitulah. Kalau udah jadi emak-emak, walaupun repot yang namanya sudah kewajiban. Ya. Memang sudah begitu, tapi capek kita, penyakit itu semuanya kalau lihat anak terbayarkan. Cuman kebayangin itu kalau gini, pas sakit perut, anak kecil dua-dua nggak ada yang jaga, repot. Itu kejar-kejaran, apalagi kalau mandi, ya Allah, kalau mandi, apalagi kalau masak, ya Allah, masak takut lah yang itu, yang ini, jadi mulut tuh tak berhenti ngeng. Kalau jam tidur usah ditanya. Kalau mama paling semua tahu lah jam tidur. Cukup tak cukup ya? Jam tidur pasti tidak cukup. Kalau zaman gadis, mungkin jam 10 tidur,
subuh mungkin bangun. Kalau emak-emak kadang jam 12 malam belum tidur. 12 malam belum tidur. Kadang jam 1 malam baru tidur. Jam 3 udah bangun. Kadang jam 2. Lah anak satu minta susu lah apalah ini. Gitu. Jadi memang perubahannya, perjuangannya memang luar biasa ya. Cuman yang paling signifikan lah Kak, yang paling teruk gitu loh perubahannya itu apa? Di antara hal-hal yang Kak Fisik. ceritakan tadi. Fisik atau apa ini? Bebas mau fisik kah, mau perilaku kah, atau mau waktu istirahat kah? Nah, Waktu istirahat jelas. Karena kalau dibilang istirahat itu satu hari tuh siang nih udah jelas nih nggak tidur. Siang mah tidur siang nggak tidur. Malam tuh kadang-kadang paling lama 3 jam, 2 jam tuh tidur istirahat. Itu udah otomatis tuh. Beda mungkin ya yang tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua, tinggal bareng sama suami tuh mungkin beda, mungkin bisa gantian. Ini kalau ini kan memang pure tinggal sendiri. ya. Malam tuh pasti tinggal sendiri. Tidak ada perempuan. Bertiga cewek semua berarti ya? Ya. Kalau fisik ya berubah juga. Berubah dalam hal apa ini? Berat badan kah? Berat badan berubah juga. Kulit berubah juga. Karena kan nggak ada waktu untuk urus diri sendiri tuh Tak ada nggak waktu ada. untuk perawatan ya? Mandi tuh aja cepet-cepet. Dulu waktu masih gadis mandi tuh masih setengah jam. Sental sana, sental sini, belulur sini, belulur sini. Kok sekarang sabun itu pun nah. Tunggu di situ, jangan kejar-kejar, sana tuh yang pokoknya. Tapi itulah seru. Bahkan mandi pun sampai tak sempat ya? Saking repotnya itu ngurus 2 anak tuh. Kadang mohon maaf ya, pengen pup itu dari mulai terasa pengen pup pengen keluar sampai udah tak terasa lagi. Gara-gara ngurus anak tuh. Iya kan, anak masih kecil, nggak mungkin mau ditinggal. Kalau ditinggal merayap kemana-mana. Iya sih. Kecuali kalau dia tidur aman. Kalaupun dia tidur tuh bukan kita istirahat. Kita mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Waktu tidur udah diberesin nih, bangun tidur lah berantakan lagi. Gitu. Tapi sebenarnya butuh refreshing juga. Itulah pentingnya refreshing. Emak-emak. Kalau refreshing sebulan sekali? Kadang-kadang ya tunggu suami pulang. Karena mau pergi sendiri kan nggak mungkin. Ya. Apalagi mau nongkrong di kafe lah apalah. Kalau pergi sendiri sama bukan refreshing jadinya ngurus anak juga. Kalau pergi sendiri nggak jadi pergi. Mau makan di kafe ya keburu piring pecah, semua pecah. Apalagi anaknya sekarang aktif kan. Lagi aktifnya. 2 anak aktif. Jadi ya repotnya begitu. Kadang kalau pengasuhnya mau ikut ya yang jaga mau ikut kan, ya udah ikut. Itu pun pergi bisa lama. Usil. Yang kecil yang besar? Yang kecil usil, lagi usil-usilnya. Yang besar rewel? Yang besar kadang-kadang lihat adik kita ngurusin adiknya dia ngiri. Karena beda 2 tahun mungkin. Ya tak begitu jauh kan? harus adil. Iya. Satu gendong, satu minta gendong juga. Kak, tapi macamnya kita dari tadi kayak kaku ngomongnya ya. Karena biasanya kita pakai bahasa Jawa kan. Iya. Jadi biasanya kita nanggung bahasa Jawa kan kayak rancak tenan gitu loh. Jadi anggur bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kayak Kepilih kayak arek kalau jelas ki arek ngomong kayak kaku tenan. Rasa lepas piye? Ya wes, kita ngomong bahasa Jawa lah. Ben kok sing ndelok paham lah. Ampun plonga ora Iku paham. kan yang nih subtitle e. Dia iso kayak kan ngerti ke dewek ku nang YouTube e. Iyalah. Ya pandai-pandai lah. Apa karena mau mulai nonton kok gue kanca wong Jawa lah kan kayak transaksi kan. Golek dhewe. Pangan saya Kak. Iki aku mau tuku iki.
jagung ini memang khusus aku tuku iki. Ya, iki yang panganane wong mak-mak. Nah, iki kan Nek ngene bengi. Mama. Iki jalope nguteh. Nek bengi iki yang ngele ya iki. Kuwi lah camilannya kan. Ya iya. Iki panganan legend ki. Wong gali kubur mangane kuwi. Wong rewang kadang mangane kuwi. Wong cilik-cilik iki ya Iyalah, wis seneng. Wong sarapan kok biyen zaman cilik. Lah bapakku ya tiap isuk wis sarapan iki. Nah, biyen aku golek teh apa susu, pakai mangkok, Nah, disiram banyu. Jadi ndek apa kayak ngembang. ngembang lu apa jadi enak ngono kian. Pangan iki ratos. Nah, aku ya seneng celuk teh sampai medok ngono kae. Sampai warnane berubah di putih he. Yang tiba kan. Sedep kok dipangan. Boh, nek zaman biyen iki kan sehenak-enak ngono lho. Jadi anak kakak kan loro ki. Iya. Siji sing pertama Geo. Sijine apa jenenge? Naisa. Aisyah. Jadi wedok kabeh kan. Wedok Sing kabeh. siji umure 3 tahun neng. 2 tahun. 2 tahun. Sing siji 4 tahun. 4 tahun. Iya. Jadi kacek umurnya 2 tahun. 2 tahun pas. 2 tahun pas. Iya. Jadi sebetulnya kak, anggar usia bocah sak miniki, ngerasa lebih penak sing 4 tahun apa sing 2 tahun? Ya, nek demong penak iya. Sak sire rek ning sing penak lah. Sing mendingan lah. Sing gak mendingan. trok banget loh dari ngurus. Sing ya mendingan sing 4 tahun kan DS mulai paham. Angger kita ngomong jagung kene wae. Mama arep masak, arep mung WC dulu. Ya ndek nurut. Manut ya. Yo, nek sing 2 tahun lu jangan mulak ngene. Kadang-kadang gedori, wong isih nang WC ku ya digedori sampai roboh pintune lho. Piye? Dek nurut kan. Iya, Kayak bidangku ya. Kakak sampai dong. orang. Orang kan sampai ya. Udah. Enggak Oke. rokok aku ngombe. Oke, mama yang suka ngombe loh. Yo, Awet gini, Gio. gede. Nah masuk YouTube tak? Nanti dia tonton gitu. Sini. Kemarin nanti ndelok gue YouTube sama nang YouTube. Yo, nih yo. Nek tak? Ini. Nih. Tak gelem. Jadi. Tapi gelem. biasa nih kayak YouTube kak. Dia anggar yang bocah, anggar kita bahas bocah apa yang bocah no video kui. Dia ra iso di apa komentar kui di non aktif umpet. kayak karo YouTube. Heeh. Jadi kita ra iso komen. Kakak tau lah video-videoku sing wingi-wingi. Aku yang video bocah cilik main bola kan. Ra iso Ra iso di komen. Jadi Mungkin di ben iya, ini ngelindungi kan. melindungi anak-anak. Kadang bocah-bocah cilik kan mau kadang di YouTube kan komennya gena-gena kadang. Iya, kadang kan yang ngomong orang gena-gena Iya. terus jadi wedi mbok Iya. kuning bocor kan piye? Makanya sebetulnya nak bocah-bocah cilik, konten-konten bocah cilik ki, dia nang YouTube khusus kak. YouTube YouTube Kids. Kids. Ah, Kids jenenge. Dia Oh, memang isine katon kabeh. Iya. Ini ngono kuwi malah piye? Jadi sebagai pula kan. Jadi wong apa wong tuwek enom ki, mama muda, Ah, pengen dia anak nera. aku kayak wes loro wes cukup lah. Terus aku Iya. buat golek sing lanang. Aduh, gua kayak turunannya wedok ya lah. Gua neng meneh yo kayak wedok meneh. Kak iso ngono kuwi. Koyoke lah yo. Sampai kan ngerti. Emang tuh ngerti. Tapi yo nyangkut operasi meneh. Yang mbok kepengen meneh kak, golek anak cilik meneh. Ya mbok nih. Nih, Ben- bojone arek meneh. Mbok kepengin. Mbok memang rung anak lanang ya. Urung. Kayak dulurku eneng deh. 3 lanang kabeh. Dulurku yo 5 lanang kabeh. Jadinya pendowo 5 oleh ngomong juga. Kayak ada golek ejor entuk-entuk kan. Gawe-gawe lanang terus entuk. Dek 5 kuwi lanang kabeh. Jadi men ojo pendowo 5 kuwi meteng meneng. Lah meteng meneh yo lanang meneh. Jadi 6 kuwi lanang kabeh. Jadi wis males lah ya ngomong. Kayak nerimo mantu 6-6 Lah kita kembali ke laptop kak. Jadi kita jadi bahas uang pula kan mau kan. Walaupun lah kita sebut ke siapa wongnya.
Yo. Jadi kita kembali kepada persoalan ataupun pembahasan mama muda tadi. Jadi dengan cerita singkat tadi mengenai bagaimana perubahan hidup seorang Kak Era dari sebelum menikah, kemudian menikah dan kemudian punya anak, memang kita lihat luar biasa kayaknya. Mungkin karena kalau saya di posisi itu mungkin juga bakal ngerasakan hal yang sama. Walaupun saya laki-laki mungkin perjuangannya bakal beda kan dengan perempuan atau dengan istri. Tapi satu hal lagi yang pengen saya tanyakan nih Kak, apa sebetulnya yang buat, nah kerja macam gini kan penat nih kan, ngurus anak, kemudian kerja kantor macam gini, apalagi Kak megang dua tempat nih kan, istirahatnya kurang, kemudian tak sempat berdandan apa segala macam, pasti kan punya keinginan untuk bisa berdandan, mungkin pengen perawatan segala macam gitu kan, tapi Macam gadis ya. macam gadis lagi gitu kan. Apalagi di Indonesia kayak yang sebetulnya masih tergolong muda gitu kan. Kenapa masih apa ya? Yang masih buat kakak itu mungkin semangat untuk ya udah fokus aja untuk anak gitu kan, untuk kerja, untuk nafkahi anak segala macam gitu. Tanpa memikirkan hal-hal yang tadi yang sebetulnya itu untuk pribadi kakak juga gitu loh. Mungkin ini dah terbiasa kerja. Dari lulus kuliah tuh memang dah kerja. Memang tak pernah yang nganggur gitu. Jadi sampai hamil 9 bulan tuh pun masih kerja. Iya? Hamil 9 bulan tuh masih kerja. Jadi pas berhenti tuh memang suami suruh berhenti kan. Dah lah tak usah kerja lagi. Nanti jaga anak aja. Yalah, habis itu baru resign. Tapi umur setahun. Anak pertama umur setahun kerja lagi. Karena bosan loh, stres loh. Kayak stres gitu udah biasa kerja, jumpa kawan, sembang-sembang. Tiba-tiba terperap dulu ke rumah. Ibarat terkejut lah ya. Ngurus anak gitu terkejut. Sendiri gitu kan. Jadi macam stres gitu. Jadi nyangka dengan laki lah boleh tak kerja. Lagi pun ada tawaran kerja. Pertama tak boleh tuh. Dia cakap nanti macam mana penat lah itu ni. Kemudian kan tak lah, tak penat tak. Akhirnya boleh. Masuk kerja lagi. Kalau dibilang penat je. Siang kerja. Lagipun memang tak ada waktu di rumah kan. Waktu di rumah tu yang malam. Itulah malam tu. Malam balik ke rumah kerja lagi. Bersihkan rumah lah apa-apa kerja rumah kerja kan? lagi. Itulah. Pagi bangun gitu lagi. Ya, memang itu. Lagipun memang tak biasa tak kerja. Jangankan kakak yang udah berkeluarga, udah punya anak. Kami yang masih bujang aja, dengan waktu kerja yang dari pagi sampai sore juga ngerasakan penat gitu kan. Kami belum ada tanggung jawab ngurus anak apa segala macam nih. Iya. Aja ngerasa penat apalagi kakak gitu kan. Makanya kan tidak mungkin tidak ada motivasi yang buat kakak itu tetap itu untuk bertanggung jawab untuk ngurus anak gitu. Padahal kalau mau santai di rumah bisa gitu loh. Lagipun gini, kalau punya duit sendiri, hasil kerja sendiri tuh lain sama yang dikasih suami. Ibaratnya kan kalau yang punya duit sendiri ya terserah kita nak apakan. Kalau duit suami kan memang dah ada ini untuk ini, itu untuk ini. Walaupun memang ada ni untuk beli ini, untuk beli entah beli bedak ke apa. Memang dah ada. Cuman kalau punya penghasilan sendiri tuh lebih ngerasa macam mana puas, bebas untuk ngolah sendiri itu kan. Ini duit kita kok bilang. Istilahnya tak perlu nak beli ini nyakap dengan laki. Kalau duit laki kan tentu nak cakap dengan dia. Nanti dia cakap pula, ngapa tak cukup dah dibagi segini macam gitu. Nanti pula jadi perang, bawang. Gitu. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi perang keluarga karena masalah ekonomi dengan kakak nyari dia sendiri gitu ya. Tapi kan tidak lepas juga dengan tanggung jawab. Ini karena laki pun jauh kan, kecuali laki ada. Kita pun masih mikir juga kan. Ini laki pun tak ada. Laki beda pulau.
Beda Balik- pulau. balik Balik kadang sebulan 2 kali, 4 kali, dekat rumah kadang 3 hari. 3 hari lah, 3 hari, 3 4 hari. hari dah pergi lagi. Pergi lagi. Itulah. Cuman memang ada positif, ada negatif dia lah. Wah, positif negatif itu apa? Yang jelas negatif ya. Negatif dulu. Untuk ke anak. Istilahnya anak kan jarang jumpa dengan bapak dia. Jadi dia macam kasih sayang bapak tu macam kurang lah. Dia nengok kawan dia dengan bapak dia terus, tu pasti tanya. Apalagi yang dah 4 tahun ni, anak pertama tu sering nanya, kapan ayah balik? Kapan ayah balik? Ya. Kadang dia nak ngajak main tu pun tunggu ayah balik. Gitu. Kesian ya. Kesiannya di situ, dia macam kurang kasih sayang bapak dia lah. Kalau dengan mak dia tak usah tanya 24 jam dengan mak dia. Tak bisa lepas. Kalau anak pertama memang ya. Memang tak pernah pisah anak pertama. Dari kecil memang jaga sendiri kan. Kalau anak kedua ni lah dari umur 2 bulan, anak kedua ni sampai sekarang. Dia kalau siang dia jaga. Jaga sama ada orang pengasuhnya ya. lain. Gitulah. Kalau Untung pula yang jaga ni sayang betul. Macam anak sendiri lah buat dah. jadi dianya pun ngerasa juga macam maknya sendiri kan. Dia manggil yang jaga pun bunda, Iya. ayah, Panggil kakak apa? mama. Mama. Kadang sekarang udah pergi kerja, bye kata dia. Kadang sedih juga. Kadang pernah ditanya, sayang mama atau sayang bunda? Sayang bunda. Wah itu paketnya tuh. Mak bilang, sayang bunda. Iya kata dia. Aduh. Kadang kau nak tidur tu, tak tidur-tidur. Tiba panggil yang jaga, tidur. Iya. Mungkin dah terbiasa dari kecil kan. Itu mungkin salah satu negatifnya ya ketika dia biasa dengan orang Jadi lain. Ya. anak tak terlalu dekat dengan kita. Bukan tak terlalu dekat. Mungkin kalau waktu siang dia pasti dengan orang lain kan. Macam kita nak bolak-balik pun jauh kan. Tak bisa pula. Macam inilah anak tu dah bisa ngapa kita tak tahu. Paling kita tahu dari yang jaga ngasih tahu kita. Anak kau dah pandai gini, anak kau dah pandai gini. Kita tak bisa tengok langsung lah. Tapi alhamdulillah dah. Pas dia pandai berjalan pertama kali tu, pas dengan kami. Pas dengan mak dia sendiri. Pas dah hari libur lah waktu tu, tiba-tiba dia berjalan. Tikit-tikit. Itu. Terus dia bercakap panggil mama tu pun dengan mak dia juga. Itulah untung dia. Cuman kalau tingkah laku sehari-hari dia memang tak bisa tengok langsung lah. Paling video call sekejap tengok mana dia. Itulah repotnya menjadi seorang ibu. Cuman kan bukan mengeluh beda mengeluh kan ya. Kita tak ngeluh. Cuman itulah, itu kerepotan. Jadi yang belum tahu nih macam mana jadi ibu, macam mana jadi mak. Itulah jadi mak, itulah jadi ibu. Istilahnya memang dah berubah semua kalau dah jadi mak. Waktu istirahat, yang namanya waktu semua kurang. memang udah tanggung jawab kan. Jadi ya mesti pandai-pandai lah ngatur. Cuma kami rasa pun nanti ketika dia udah beranjak dewasa kan dia bisa mikir, dia bisa mikir juga kan. Kenapa maknya dulu dia dititipkan sama pengasuh segala macam kan. Tahu lah mungkin nanti besar Iya. Tapi si Gian luar biasa. Maksudnya masih kecil tuh ngikut namanya kerja gitu kan. Kalau pun nanti dia ingat kan dia bakal tahu macam mana susahnya mak dia nganu dia kan. Nanti yang jadi dia tak nak ni pagi tu lah nak tinggal. apa? Tak nak ditinggal Apa pagi. dia tinggal ya? Nak ikut terus ya? Dulu tak ditinggal semenjak dia takut dengan yang menjaga laki-laki suami yang jaga takut. Suami kakak tu takut dia. Karena suami dia suka cium-cium kan. Geram kata dia. Jadi dia tak suka. Dia nak Iya dia dah besar kan. Kalau yang kecil limas mungkin itu. limas. kemudian Kak, kalau kita perhatikan sekarang nih kan
di Tanjung Batu aja lah. Banyak kawan-kawan kita yang tamat SMA, dia langsung nikah. Ada yang selesai kuliah, dia langsung nikah. Kita tidak mempersoalkan itu. Ini kan hanya pendapat kita nih ya. Pendapat kami, pendapat kakak mengenai kawan-kawan kita yang di usia yang tergolong tidak bang? Di usia yang tergolong muda atau bahkan sangat muda itu memutuskan untuk menikah. Ya oke, itu pilihan hidup orang masing-masing kan gitu. Tapi ketika barang itu muncul di publik, kan kita juga punya hak untuk berkomentar kan gitu. Ada iklan sedikit, ada tamu tak diundang. Pandangan kakak lah melihat fenomena seperti itu kayak gimana? Kalau menikah yang nikah muda itu termasuk menikah usia belia sangat Yeah. Mungkin mereka belum tahu yang pertama. Ini anaknya nih, anak yang pertama. Macam gitu tengok tuh dengan rod sing-sing. Lihat sini. Nak nenen pula. Yo, dadah Gio situ Gio. Dadah gitu. Nanti masuk YouTube. Dadah gitu. Nak kencing pula. Dah, bawa aja lu kencing. Kita rehat sejenak. Anaknya Kak Era nak kencing. Ada kencing. Iya. Yuk. Anak tu kencing. Coba tantai ni loh. Nyusu semua yo. Nyusu dalam botol-botol. Kembali soal tadi. Hmm. Kakak melihat teman-teman kita yang menikah di usia muda. Kadang-kadang menikah usia muda ni kan tanda kutip ya. Ada dua. Yang pertama memang nikah baik-baik lah. Ya. Yang kedua, sekarang kan dah tahu sendiri banyak yang menikah karena terpaksa harus menikah karena Ya karena satu hal lah. satu hal. Jadi mungkin mereka menganggap menikah tuh enak. Mungkin bukan enak ya, maksudnya menikah tuh mungkin tidak yang Mikir enaknya aja gitu. mikir bisa bersama setiap hari mungkin ya. Mereka tidak memikirkan setelah menikah tuh ada fase yang memang dah ada. Setelah menikah itu pasti ada. Terutama masalah ekonomi. Banyak yang bercerai, banyak yang tak bertahan rumah tangga tuh itu gara-gara ekonomi. Jadi memang kalau yang baru tamat sekolah nikah, apalagi belum punya penghasilan, itu memang tak tahulah nak cakap apa Tapi mana tahu dia punya aset kan, punya aset dari keluarganya, dari bapaknya, mamanya. Muka nikah nanti ini kekelola gitu kan? Itu tak masalah. Jadi masalah itu tidak ada penghasilan, belum bekerja, tiba-tiba menikah. Nak kasih makan apa? Katanya kan cinta itu tidak memandang harta, cinta itu buta katanya. Itu kata-kata orang lagi kasmaran. Kenyataannya tidak sebegitu. Kalau dah nikah pasti nanti bakalan tahu, apalagi kalau udah punya anak kan. Punya anak, kebutuhan anak kan ada lagi. Karena sebetulnya sebetulnya menikah bukan memandang harta sih, lebih kepada kita realistis gitu loh. Memang ketika kita menikah dengan orang atau ketika kita memutuskan menikah itu bukan harta yang menjadi pertimbangan kita. Tapi kan ketika kita menikah, banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang ya perlu duit gitu loh. Nah itu sebetulnya yang diperhitungkan. Tidak meleset, tidak munafik, memang duit ujung-ujungnya. Beda halnya ketika ada orang yang aku nak nikah sama kau kalau engkau kaya gitu loh. Kalau engkau tak punya duit, engkau tak kaya, kau tak punya usaha, kau tak usah nikah sama aku. Gitu. Baru materialistis, kan gitu. Berarti dia memang tidak siap untuk susah. Tidak siap kalau memang tidak terpenuhi kebutuhan dia. Apalagi kalau memang berasal dari keluarga yang berada. Memang dari kecil semua terpenuhi. Dia tak akan siap. Langka lah langka memang orang yang enggak penting itu. Tapi terlepas daripada itu mungkin memang setiap orang itu kan mereka punya prinsip
dan cara membuat keputusan yang beda-beda. Kan gitu. Ya kita tidak menyalahkan orang-orang yang menikah di usia muda atau menikah tanpa mempertimbangkan mungkin belum punya pekerjaan tetap ataupun bahkan belum punya pekerjaan sama sekali begitu. Yang penting mereka menikah dulu, soal bagaimana nanti menghidupi keluarga, macam mana makannya, macam mana nanti ngurus anak segala macam. Iya, itu kembali kepada kita masing-masing. Ketika memang dengan keputusan yang mereka ambil itu mereka merasa bisa menjalankan dan bertanggung jawab terhadap itu, ya udah silakan gitu. Tak ada larangan. Cuma kalau pandangan kakak tadi kan beda gitu loh. Tetap hal itu mesti menjadi pertimbangan kan gitu. Lain-lain kan? Iya. Prinsip orang beda-beda. Kalau prinsip Kak Ira dulu kan memang tanda nikah cepat. Iya. Karena memang niatnya tuh memang nak ini, nak itu dulu. Pas-pasan dulu, nak kerja dulu. Tapi kakak walaupun tidak tak menikah cepat, ya kalau kita nengok sekarang macam awet muda kan gitu. Mungkin kalau teman-teman kita yang melihat langsung nanti mungkin ngira Kak Ira ini usianya 20 tahun atau masih 18 tahun kan gitu. Jadi memang ya awet muda lah gitu. Mungkin kalau kawan-kawan nanti jumpa Kak Ira mungkin terpincut juga kan gitu. Terpincut. Padahal tak nengok dia gandeng anak 2. Anaknya 2. Mungkin dulu faktor apa ya? Makanan bisa ngaruh loh. Iya, makanan yang sehat. Terus pola hidup sehat ya. Iya. Ngaruh. Apalagi kalau sering begadang kan memang mengaruhnya ke ini sih. Memang tak sehat kan. Makan juga. Tapi banyak makan sayur. Tuh buat mama. Yang pengen awet muda. Ada tips-tips khusus untuk awet muda itu. Tapi emang awet muda Pak. Melalui makanan. Tak lah, awet muda. Ya amin kan aja awet muda. Awet muda kan. Awet muda. Sampai usia tapi tak pakai susu tak pakai susu. Sampai usia 50 tahun tuh masih kayak gini mungkin kan bisa jadi. Tapi kan alami kan gitu. Tak pakai bahan-bahan campuran, tak pakai suntik. Pola hidup sehat aja. Iya, pola hidup sehat aja. Makanan yang pas sehat 5 sempurna. Kalau istirahat yang cukup, mungkin kalau kakak istirahat yang cukup mungkin lebih awet lagi. Iya tak? Mungkin karena tidur memang cuma 2 jam, 3 jam dalam tidur sehari. 2 jam. Itu kan ngaruh sih, ngaruh. Kalau di dunia kecantikan cie. Jangan kan di dunia kecantikan, di dunia kesehatan pun ngaruh cuma 2 jam. Itu mengaruhi kulit. Kerut-kerut mulai muncul. Apalagi dengan yang sekarang tak sempat lagi perawatan lah cicak maskeran tak pernah lagi. Cicing itulah tak sempat. Kenapa? Lebih mengutamakan anak. Sampai sekarang mungkin kalaupun perawatan mungkin ya perawatan kecil lah, mungkin gunting kuku, gunting kuku tuh kan memang wajib. Gunting rambut, mungkin berdandan sikit-sikit kan gitu. Berdandan sikit-sikit macam gini lah. Dengan bibirnya merah merona tuh. Kena laki tahu habis lah kena marah. Jadi intinya kesimpulan yang bisa diambil dari cerita singkat Kak ya. Karena kalau mau kita ceritakan panjang-panjang memang tak cukup. 1 jam pun tak cukup. Karena dari awal saya kerja di sini, jadi Kak Ira kan duluan, sampai sekarang itu cerita dia tentang kehidupan dia mulai dari kecil sampai besar tuh tak ada habisnya. Jadi memang banyak gitu loh. Jadi butuh waktu berbulan-bulan bahkan untuk menceritakan sampai habis kan gitu. Jadi ada part-partnya, ada waktu-waktunya. Jadi pada intinya memang pengorbanan seorang ibu sebagai orang tua yang punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anaknya, untuk ngajarkan anak-anaknya, ngedidik anak-anaknya kan gitu, memang luar biasa. Apalagi Kak Ira ini dia punya tanggung jawab beda lagi nih, mesti ngurus pekerjaan di kantor, punya tanggung jawab terhadap suami, tanggung jawab terhadap kedua anaknya dan lain sebagainya. Bahkan juga tanggung jawab kepada orang tua kakak masih jalan kan gitu. Jadi memang dengan berbagai macam tanggung jawab yang
tumpukan kepada Kak Era itu, beliau masih sanggup untuk menjalankan. Artinya kan, ya memang dengan sosok Kak Era seperti ini, dia diberikan kelebihan, kemampuan, kekuatan untuk bisa ya menjalankan semua tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Kita doakan aja mudah-mudahan Kak Era tetap kuat, tetap semangat, Amin. tetap awet muda kan gitu. Amin. Atau bahkan nanti ketika memang mau punya anak laki-laki mudah-mudahan jadi. Aduh. Oke, mengingat waktu kita kayaknya udah mau zuhur kayak. Berhubung ini hari Jumat, jadi kita mau sholat Jumat. Saya sholat Jumat Kak Era tidak, karena kita bukan dari pondok pesantren Zaitun. Jadi memang kita perempuan yang ke sholat Jumat. Jadi kita ya Islam dari orang tua kita lah diajarkan memang yang sholat Jumat cukup laki-laki yang gitu, perempuan juga. Perempuan di rumah cukup melaksanakan sholat zuhur ketika suaminya nanti pulang sholat Jumat. Kak, terakhir sampaikan ke warga-warga kita nih untuk subscribe, like, comment, and share. Karena biasanya kalau kakak yang ngomong nih atau cewek-cewek yang ngomong biasanya orang pada ini Kak, pada semangat, pada suka. Iyalah. Jadi nek cakap apa tadi? Untuk semua warga Indonesia atau warga dunia, jangan lupa subscribe akun YouTube RT 001. Hai pemirsa. Untuk kalian yang belum like, comment, subscribe RT 001. Ya. Like, comment, subscribe sekarang karena semuanya gratis ya guys. Dah, itu aja lah. Oke. Kak, terima kasih untuk Kak Era waktunya. Tetap tunggu tayangan-tayangan dari channel YouTube RT 001 karena kedepannya lagi bakal banyak hal yang mau kita bahas, bakal banyak topik-topik baru, topik-topik menarik yang akan kita bedah nantinya dengan berbagai narasumber. Jadi tetap saksikan dan pantau terus channel YouTube RT 001. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.